Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga hingga hari ini, sehingga kita mampu menikmati rasa iman dan Islam hingga hari ini. Sehingga di pagi hari yang indah ini kita berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga kita nanti diperkenankan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita berkontemplasi, bulan saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Sesungguhnya ada 3 golongan yang dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan nikmat. Salah satunya adalah dia mampu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya daripada yang lain. Kita mampu meninggalkan makan dan minum, kita mampu meninggalkan nafsu-nafsu kita di siang hari kita mampu meninggalkan maksiat dan dosa hanya karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridho dan restunya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Puasa kalau diibaratkan seperti peralihan bentuk yang dialami seekor ulat ketika ingin menjadi seekor kupu-kupu dengan menjadi kepompong. Dan jika kepompong tersebut mampu mengubah ulat bulu hitam menjadi kupu-kupu yang indah warnanya, maka puasa Ramadan atau saum Ramadan diharapkan menjadikan diri kita semua menjadi insan yang lebih muttaqin dan muhsinin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tidak ada program yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui syam Ramadan kecuali agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang mampu menjaga amarahnya, sebagaimana dituangkan dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Maka bersegeralah, berlomba-lombalah kalian untuk mencari magfirah, ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya adalah langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan itu semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Hadirin rahimakumullah, alladzina u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang pertama adalah
mereka mampu menginfakkan, bersedekahkan hartanya dalam keadaan fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sarra itu dalam keadaan lapang hartanya, dalam keadaan kaya raya, dan wad-dharra'i maupun dalam keadaan tidak punya harta atau dalam kesempitan harta. Fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bertakwa selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidh, mampu menjaga amarah dirinya untuk tidak marah ketika dizalimi. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan parameter orang bertakwa selanjutnya wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan orang-orang yang menzaliminya atau yang berbuat salah kepadanya. Wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa la zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa la tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Tidak berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan. Ma naqasat sadaqatun min malin qad wa la zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah seseorang itu memaafkan saudaranya yang menzaliminya illa 'izzan, maka Allah akan mengangkat derajat dan harga dirinya. Illa 'izzan wa la tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, dan tidaklah kita ini tawadhu', kita rendah hati terhadap sesama kita, kecuali Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Maka hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah, parameter selanjutnya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa itu tidak terbebas dari kemaksiatan. Barangkali dia akan bermaksiat ketika mungkin keimanannya pun sedang turun. Maka parameter orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ketika mereka melakukan fahishatan, kemaksiatan, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri dengan dosa-dosa, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka langsung ingat terhadap Allah, mereka langsung zikir kepada Allah. Karena zikir, karena ibadah yang dilakukan setelah melakukan kemaksiatan dan dosa, itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, maka Allah langsung menurunkan ampunan kepada orang-orang yang bertakwa tersebut. Ibadah Allah, salat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka marilah kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, kita mewujudkan karakteristik tadi, menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan kita selepas bulan Ramadan. Ibadah saum juga diharapkan mampu mendatangkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang maha segalanya. Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Kita hidup, kita mati, kita bekerja, kita apapun itu, kita semuanya niatkan hanya lillahi rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sebagaimana kita senantiasa berdoa di surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada hanya Allah lah kita beribadah, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita mampu meyakini bahwa Allah lah Maliki yaumiddin, Tuhan yang akan mengadili kita di yaum atau di hari perhitungan nanti, maka kita percaya bahwa kita semua akan dihisab. Hadirin rahimakumullah, kita semua amalan-amalan kita yang kecil atau besar, dari perbuatan baik atau buruk, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah selepas Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, kita mampu memilah mana yang baik dan buruk, mana memilah ini dosa atau ini sesuatu ibadah, sehingga kita tidak terjerembab ke dalam dosa yang lebih banyak. Dan semoga nantinya Allah permudah kita di yaumul hisab nanti. Allah permudah kita untuk mendapatkan kitab di tangan kita, supaya kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka hadirin rahimakumullah, generasi zaman hari ini sangatlah miris ketika kita membandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.
Boleh disebut generasi kita zaman hari ini, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita adalah generasi-generasi milenial yang lahir tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Generasi milenial ini ketika diteliti dalam sebuah survei, mereka itu jauh dari kata agama, mereka itu bosenan, mereka tidak menikmati apa itu ibadah. Apalagi ketika diteliti dalam beberapa negara-negara Eropa, pemuda-pemuda mereka itu lebih memilih untuk ateis, memilih untuk tidak beragama daripada memilih beragama itu sendiri. Maka dari tanda-tanda tersebut, jamaah rahimakumullah, marilah kita menjaga generasi kita, menjaga anak-anak kita, menjaga pemuda-pemudi kita daripada bahaya-bahaya untuk menjauhi agama tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Maka hendaklah orang-orang yang beriman itu takut meninggalkan keturunan mereka yang lemah akan agama, yang lemah akan ilmu pengetahuan, dan berkhawatirlah terhadap mereka. Maka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.